Kemudian di bawah ini juga bisa menjadi support lagi. Yang terpenting dilihat mana yang terdekat dari running, yang banyak di sana penolakan, yang banyak kembali, yang banyak memantul. Itu bisa kita jadikan sebagai support maupun resisten. Ya, tadi pagi mungkin teman-teman sudah melihat di grup sudah kita sampaikan di XAU. XAU bakalan lanjut naik tapi akan banyak turunnya. Meskipun naiknya tidak tersentuh terlalu cukup tinggi tadi, namun demikian ada peluang untuk naik kemudian turun kuat. Jadi yang saya lakukan adalah menganalisa dengan time frame besar dulu. Dengan time frame besar begini. Kenapa kita bisa yakin tadi setelah naik bakalan turun? Yang pertama karena memang trennya kuat turun. Trennya kuat turun. Yang kedua, kalau melihat beberapa hari terakhir ini sempat naik. Artinya koreksi di sana. Kemudian tadi saya menariknya bukan dari yang dari sini tetapi saya tarik dari penolakan di sini. Ya, saya tarik di sini garis untuk atasnya atau area uji untuk retracement. Ya, ternyata hampir mendekati, habis itu turun. Hampir mendekati, habis itu turun. Tadi pagi masih warnanya hijau, belum warna merah, masih warna hijau. Silakan dibuka lagi. Yang tadi pagi saya share di grup itu, ya, saya tarik begini, kemudian berikutnya begini. Tadi saya memberikan begini. Ya, silakan nanti dilihat lagi. Artinya apa? Artinya peluang awal itu naik dulu sampai di area retracement, area koreksi. Kira-kira segaris ini. Tadi mengambil begini. Habis itu kembali turun. Habis itu kembali turun. Karena kuatnya tren turun. Kalau kita membaca secara karakteristik candle, yang kemarin padahal ini kan warna hijau. Yang kemarin warna hijau, kemudian penolakan juga tidak banyak. Kok tiba-tiba turun gitu. Ya, sekali lagi menganalisa tidak boleh hanya berpedoman pada 1-2 candle atau pada pola candlestick saja. Tetapi kita bisa membuka konteksnya lebih luas dengan cara melihat secara besarnya. Dilihat di sana sebelah kiri ada apa di sana, ya, ternyata ada penolakan di sini. Maka ini sebagai titik terdekat untuk retracement atau koreksi. Kenapa tidak separuh kita ambil? Terlalu jauh. Kenapa terlalu jauh? Ya tentu kita membaca sejarahnya. Sejarah dari candlestick beberapa hari terakhir itu sepanjang apa dilihat. Perhatikan candle per candle karena kita menggunakan D1, ya, time frame daily. Perhatikan satu candle ini cuma berapa, segini ukurannya. Sehingga kalau saya menentukan separuh dari perjalanan, separuh dari tren ini sangat kecil sekali kemungkinannya karena terlalu tinggi. Kalau kita melihat sejarah yang berlalu atau histori beberapa hari terakhir itu kecil-kecil semuanya. Perhatikan body-bodinya. Ya, cuma kecil-kecil. Ada yang panjang tapi jadi ekor. Jadi kecil lagi. Maka saya berkeyakinan ketika kita lebih dekat kita melihatnya di sini ada penolakan, maka disinilah area untuk retracement atau kembali. Ya, sekarang kita bisa buktikan. Habis itu kembali, ya. Ini bukan sekarang kita baru ngomong. Dari pagi tadi sudah kita sampaikan. Dari pagi kita sudah membuatkan pemetaan. Sedangkan kalau mau entry itu bebas menentukan. Kalau mau entry jangan pakai yang D1, enggak ketemu nanti. Karena kita tradingnya trading
jangka pendek, maka kembali ke H1 untuk membaca trigger yang ada di sana atau petunjuk yang ada di sana. Nah, petunjuknya apa kalau seperti ini? Ya tentu ketika sudah naik, ini sudah mulai ada merah panjang, inilah petunjuknya. Ya, ada merah panjang, ini petunjuknya. Di sini ada eh, support di sini. Di H1 ini sebagai triggernya kita menentukan buy atau sell-nya. Eksekusinya bagaimana? Di sini ada support, kemudian ini breakout. Jadi merah sudah mulai dominasi. Tadi di daily tadi kita sudah membaca. Di daily harus kita baca dulu, harus tahu daily-nya kemana arahnya. Oh, daily-nya ternyata naik sampai di situ, kemudian kira-kira sampai di situ turun. Tetapi ketika belum menyentuh area yang kita garis itu dan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda turun, maka segera di situ kita bisa manfaatkan peluangnya. Tidak bakalan ketinggalan, selalu ada petunjuknya di sana. Sehingga kalau kita ngambil di sini pun tidak masalah, ya. Ambil di sini pun kita tidak masalah. Ya, begitu caranya. Jadi membaca itu tidak boleh satu dua candle, harus secara utuh, konteksnya harus luas di sana biar kita tidak terjebak. Oke, ini adalah support dan resisten tadi. Ya, kalau seperti ini contohnya ya. Ini ada ya, kalau seperti ini. Nah, di sini nanti ada yang namanya area support. Nah, di mana area support ini, di area itu, di harga itu selalu ditolak gitu ya. Dia turun di area ini tadi apa? Kembali ke atas. Kemudian sampai di atas kembali lagi, mencoba untuk kembali ke titik rendah lagi, lagi-lagi ditolak lagi kembali. Maka ini bisa menjadi support yang kuat nantinya. Nanti untuk menguji apakah seller ini akan lanjut turun atau sebaliknya akan kembali ke atas, maka disinilah nanti kita melihatnya. Kita membacanya di sini. Apakah nanti lanjut turun atau naik, ya. Meskipun sekarang ini kelihatan panjang, gitu, jangan buru-buru diikuti sell begitu, jangan. Ya, kita tunggu sampai titik stabilnya, karena di menit-menit awal begini. Ya, di 5-10 menit itu awal pasti goncang gini. Ya, nanti ada stabilnya 30 ke atas, 45 ke atas itu mulai stabil di sana. Ya, bisa saja ini turunnya panjang misalkan begini. Kemudian setelah itu mendekati ganti candle dia naik, 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 naik dan seterusnya. Ketika ditutup di area di atasnya support, maka kemungkinan besar ini menjadi petunjuk awal marketnya mau berbalik naik. Ya, itu caranya. Nanti silakan dipraktekkan sendiri. Ya, ini adalah support dan resisten. Berikutnya, kalau sudah, ya kalau mau bertanya silakan dicatat dulu. Nanti jelang-jelang kita tutup, nanti silakan banyak bertanya boleh. Ya, bertanya pakai chat boleh, pakai audio juga boleh. Biar nanti ada feedback, ada timbal balik. Yang kita sampaikan ini kira-kira masuk apa tidaknya, nanti ketemu di sana gitu. Kalau sudah memahami ya enggak masalah. Takutnya diem tapi enggak memahami. Sehingga ketika nanti praktek bingung lagi. Pak, ini saya kok begini, ini salah benar, ini begini salah benar. Padahal sebenarnya kalau di kelas sudah sering kita sampaikan, sudah sering kita ulang-ulang. Saya tidak paham apakah tidak fokus di dalam mendengarkan, apakah tidak fokus dalam belajar, ataukah pas waktu itu ada acara kemudian tidak bisa mengikuti. Ya, saya berharap kalau misalkan ada kelas, ikuti aja terus sampai kita benar-benar memahami. Karena kita selalu akan mengupdate teknik, mengupdate cara supaya lebih mudah dan gampang. Mudah dan gampang di dalam kita membaca peluang nanti. Oke, berikutnya adalah yang selanjutnya, yang candlestick. Sekarang kita masuk ke candlestick lagi. Kemarin kita sudah coba singkat candlestick ya. Candlestick ini karena banyak sekali cakupannya. Dari membaca karakternya harus paham.
Ya, pertama bagaimana bodinya, yang kedua bagaimana panjang ekornya, yang ketiga bagaimana rasio antara rasio antara bodi dan ekornya. Yang keempat adalah posisinya, ya, berada di ujung atas, ujung bawah, atau berada di tengah-tengah, karena sangat mempengaruhi. Ini membaca karakter candle. Membaca karakter candle ini berlaku di semua time frame, H1, M1, M15 sama. Hanya saja konteksnya nanti berbeda. Kalau di D1 bagaimana, kalau di H1 bagaimana. Sekali lagi tadi di D1 membaca secara umum, membaca potensi besarnya mau kemana. Kemudian kalau kita mau membidik, mau menembak, itu baru didekatkan dengan H1 atau H4 untuk triggernya, petunjuk yang jelas di situ mau naik atau turun. Ini candlestick. Kemudian di candlestick sendiri ada yang namanya pola candle, ada yang namanya chart pattern. Ada pola candle, ada chart pattern. Nah, kita sekarang coba ke pola candle dulu. Ya, pola candle ini jangan dijadikan sebagai bagian utama untuk menentukan naik atau turun, tetapi menjadi petunjuk awal. Ya, jadi pola candle itu petunjuk awal untuk mempelajari atau kita bisa mengetahui lebih lanjut nanti. Pola candle. Yang paling pokok pola candle yang adalah doji, yang kita sering lihat ya, doji. Ya, doji ini gambarnya seperti ini. Jadi bodinya kecil, ekornya panjang. Bodinya kecil, ekornya panjang. Ya, ini akan sangat valid ketika berada di area support dan resisten. Di ujung support resisten. Kalau misalkan posisi seperti ini menunjukkan tekanan sell kuat. Ya, tekanan sell kuat. Kalau ekornya panjang di bawah, berada di resisten, ini potensi tekanan buyer kuat. Yang ini berada di support, jadi berada di ujung atas. Ekornya makin panjang, makin valid di sana. Ya, tentu nanti harus ada konfirmator lain. Ya, mungkin sebelum ini sudah ada penolakan boleh. Kalau tidak ada penolakan cuma satu saja, ya, untuk menghindari atau kalau teman-teman belum banyak pengalaman, masih ragu, maka bisa menunggu satu candle merah. Baru di sini kita entry-nya. Kalau sudah banyak pengalaman, ini pun bisa dimanfaatkan untuk entry sell. Ya, sekali lagi pola candle, chart pattern, support resisten ini adalah untuk memberikan bantuan pada kita memvisualisasikan probabilitas peluangnya kemana. Ya, jadi bukan kepastian naik atau turun, tidak ada yang pasti. Sehingga masih ada celah untuk kita salah di sana. Maka ketika sudah seperti itu, nanti yang berbicara adalah money management, risk management. Kemudian risk management. Ini sekali lagi kembali ke ini lagi. Modal 2000 pun ini bisa menghasilkan 50.000. Ya, tentu dengan banyak latihan. Di trading itu peluangnya ada, hanya saja kita mampu tidak di dalam memanage nanti. Yang pasti kalau 2000 menjadi 50.000 bukan satu hari 2 hari, ini sangat tidak mungkin. Kalau model seperti itu adalah gambling dan berpeluang untuk nanti habis. Ada stepnya, ada tahap-tahapannya, kemudian ada logikanya. Kalau tidak masuk akal ya maka berpeluang habis. Kalau kita menghabiskan modal, misalkan pakai modal 2000, kita resikokan 60% misalkan,
ya maka ini akan sangat besar kemungkinan untuk bangkrut. Karena kalau sudah digunakan modal yang lotnya yang besar, ketahanannya sudah mulai tipis, mau diapakan tidak bisa, mau di recovery pun tidak bisa. Maka satu-satunya jalan adalah dengan cut loss. Kalau tidak cut loss ya mau diinjek dana yang banyak boleh. Tapi kalau kita memanage uang yang ada saja, maka money management dan risk management menjadi mutlak harus kita kuasai. Pola candle yang kedua adalah hammer. Hammer ini seperti palu, namanya hammer. Jadi kalau kita melihat panjangnya ekor ini minimal 3 kalinya lah. Minimal 3 kali dari hammer, dari palunya ini. Kemudian hammer ini akan valid ketika berada di area resisten, support. Berada di area support. Kemudian kalau yang di atas namanya shooting star. Ini berada di resisten. Jadi modelnya begini. Jadi hammer yang dibalik. Berada di ujung resisten, namanya shooting star. Intinya adalah seperti palu, hanya dibolak-balik saja. Ya, secara logika ini adalah tekanan ke bawah, ini adalah tekanan ke atas. Hammer, kemudian shooting star. Ada juga hanging man. Hanging man juga hampir sama. Ini seperti hammer, berada di resisten. Kemudian yang seperti shooting star berada di support, ini namanya inverted hammer. Nama tidak wajib paham, yang penting tahu konsepnya ya. Kalau mau paham juga lebih bagus, tapi tidak wajib paham, tidak wajib dihafal. Yang penting tahu konsepnya ya. Saya akan coba tunjukkan. Yang pertama tadi doji, kemudian hammer, shooting star, inverted hammer, dan apa tadi? Hammer, shooting star, inverted hammer, hanging man. Doji dulu saya akan tunjukkan. Doji ya. Doji berada di area atau berada di ujung resisten atau support. Ya, dia harus berada di ujung resisten atau support. Ini adalah doji berada di ujung apa namanya? Resisten. Jadi doji ini bodinya kecil, dia hampir sama pembukaan dan penutupannya, kemudian ekornya panjang. Ekor panjang di atas menunjukkan tekanan seller yang kuat di sana. Kalau sudah pengalaman, ini candle selanjutnya kita bisa entry. Kalau mungkin belum banyak pengalaman dan banyak menguji, maka tunggulah konfirmatornya terbentuk merah, tidak ada perlawanan yang berarti, maka kita bisa entry di selanjutnya di sana. Ini adalah doji. Kemudian tadi ada hammer. Hammer ini modelnya seperti palu ya. Tadi dia berada di ujung support. Ya, saya lihat di support berarti di bawah. Dan ini berlaku di semua time frame. Di time frame besar, time frame kecil pun sama. Ini berlaku ya, cara membacanya sama, hanya yang membedakan adalah dampaknya dan pergerakannya. Ya, panjang pendeknya nanti bergantung pada time frame. Ini adalah yang namanya hammer. Ya, sekali lagi hammer ini paling tidak ekornya 3 kali dari bodinya. Berada di ujung support. Berada di ujung support yang mengindikasikan marketnya akan berbalik dari awal turun menjadi naik. Ini adalah hammer ya. Kemudian ada yang namanya tadi shooting star. Ya, shooting star itu seperti palu, seperti hammer, tapi dibalik ke atas, tapi dibalik. Ya, kalau kita lihat shooting star itu
Ya, seperti ini. Ini adalah shooting star. Yang warna hijau adalah shooting star. Dia berada di resisten. Lah, itu kan enggak turun banyak. Ya, sekali lagi eh, petunjuk atau pola ini tidak harus panjang. Yang terpenting ada penolakan di sana berpeluang untuk berbalik. Ya. Jangan dilihat dari kecilnya. Ini kalau di emas lumayan sudah, satu candle aja 200, dua candle sudah 400. Ya, kalau lotnya 0,5 kan sudah dapat 200. Kemudian perhatikan ini juga masuk doji. Jadi doji itu tidak harus panjang ekornya. Ya, yang disebut dengan doji itu adalah titik harga buka sama atau hampir sama dengan harga penutupan. Ini dekat-dekat saja. Penutupan dan bukaan dekat. Ya, ini menunjukkan trennya mau berbalik dari naik menjadi turun gitu aja. Kalau misalkan turun kita ambil posisi di sini dapat ini kan sudah lumayan banyak. Oke, doji sudah, shooting star sudah, hammer sudah, sekarang yang inverted hammer. Ya, inverted hammer ini seperti ya seperti ya, shooting star berada di bawah. Ya, kalau kita lihat di balik-balik saja. Ya, kalau ini adalah hammer. Ini adalah hammer dan doji. Yang satu adalah hammer, yang satu adalah doji. Ya, dua pola ketemu di sana. Maka menunjukkan kevalitan yang tinggi kalau model seperti ini. Kemudian kita lihat ada apa ya? Tadi inverted hammer ya. Inverted hammer itu modelnya seperti ini. Seperti shooting star begini tetapi berada di ujung support. Ya, kita lihat ada enggak di sana. Nah, ini adalah inverted hammer. Jadi kebalikan dari hammer. Kalau hammer kan di bawah tapi ekornya panjang di bawah. Ini ekornya di dalam. Ya, tapi berada di area support. Nah, logikanya ekor di atas turun ke bawah. Ya, itu logikanya. Tetapi karena ini awalnya tren turun kemudian naik, sudah pernah naik sampai di sini di ujung ini menunjukkan ya dari tren turun ini tidak ada penolakan yang besar, tidak ada penolakan yang panjang, tiba-tiba naik ya, naik luar biasa. Kemudian meskipun ditolak tapi paling tidak sudah pernah singgah di harga yang tinggi di sini. Ya, kemudian karena ini baru satu, ya tentu kita membutuhkan satu konfirmator untuk meyakinkan. Ternyata setelah ini turun lagi. Jadi yang ekor penolakan ini, sell ini ternyata diwujudkan di sini. Ya, turun dulu sampai panjang. Baru setelah mendekati ganti candle mulai ditolak dan ternyata ditutup dengan candle hijau. Maka ini fix menjadi konfirmatornya dari inverted hammer. Baru kita entry-nya di sesudahnya untuk meyakinkan biar kita tidak terjebak ya di situ untuk entry buy. Oke, mungkin cukup itu ya untuk materi apa tadi pola candle. Kemudian pola candle yang selanjutnya tadi ada doji, ada support, ada hammer, ada shooting star, ada inverted hammer, ada satu lagi tadi hanging man ya. Hanging man. Hanging man ini seperti orang gantung. Nah, begini tapi di ujung tren naik. Tiba-tiba seperti orang gantung begini. Nanti dia peluangnya akan turun. Tentu menunggu satu konfirmator lagi. Baik, yang selanjutnya pola candle yang selanjutnya adalah engulfing. Ya, tadi ada doji, ada hammer, ada shooting star. Kemudian kelompoknya ini adalah ada tadi inverted hammer, kemudian satu lagi yang namanya hanging man.
gambarnya sama ya, ada pukulannya, ada ekornya, hanya dibolak-balik saja. Ekornya di atas, ekornya di bawah. Yang penting modelnya seperti ini. Ekornya minimal 3 kali body. Kemudian yang selanjutnya, pola yang selanjutnya yang sering muncul di sana adalah engulfing. Engulfing ini artinya menutup. Yang ditutup apa? Ini jadi begini. Ini candle pertama, ini candle kedua. Yang kedua ini menutup candle pertama, maka potensi selanjutnya adalah turun. Atau sebaliknya, awalnya kecil, yang kedua panjang ke atas. Yang ini berarti menutup yang sebelumnya, maka peluang selanjutnya adalah naik, ya. Dan ini sama, ini akan berjalan atau ini akan valid ketika berada di area support resisten. Ya, kita coba lihat engulfing berada di support dan resisten, bukan di tengah-tengah. Kalau tengah-tengah belum ada valid yang tinggi. Yang paling valid ketika berada di area support atau resisten. Misalkan pas naik di puncak misalkan ya, ketika naik kemudian muncul di sana engulfing. Nah, ini adalah ketika naik panjang kemudian ada engulfing di sini. Ada candle yang menutup hijau kemudian ditutup merah yang panjang. Ya, untuk meyakinkan misalkan teman-teman tidak pengalaman ya bisa tunggu konfirmasi satu lagi yang merah. Baru di candle selanjutnya kita entry-nya di sana. Ya, kita lihat yang di ujung tren. Nah, ini di ujung tren lagi. Ini di ujung tren di sana. Ini berada di area yang bawah ini juga ada. Yang bawah ini ada engulfing, namanya bullish engulfing. Yang warna merah ditutup warna hijau dan ini berada di area support. Maka selanjutnya kuat naik. Kemudian ketika di atas sudah mulai ada penolakan, ada ekor di sini. Kemudian ternyata ekor ini diwujudkan dengan volume atau candle yang tebal di sana. Nah, ini menutup candle sebelumnya. Maka ini peluang untuk kita entry sell. Ya, kenapa tidak menunggu? Karena sudah ada di sini sebelumnya sudah ada penolakan yang kuat di sana. Ya, ini adalah engulfing. Kemudian yang di bawah, tadi sudah ini yang di bawah ya. Yang di bawah seperti ini. Kemudian yang atas ini. Ini adalah engulfing. Ya, sekali lagi jangan hanya terfokus pada menutup saja, tetapi lihat secara luas konteksnya. Ya, karena ini juga berada di area resisten. Nah, ini berada di area resisten, kuat sekali. Termasuk yang bawah ini berada di area support ya. Banyak sekali penolakan di sana. Ya, banyak penolakan di sana. Ya, meskipun ini sideways tapi ada support di sana. Ada wilayah psikologi yang di situ banyak kembali ya. Wilayah di situ banyak kembali. Oke, selanjutnya tadi sudah di engulfing. Yang berikutnya adalah Marubozu. Kalau Marubozu ini satu candle tebal saja yang mengindikasikan tren yang kuat. Ya, jadi ini momentum yang sangat besar atau tren. Kalau satu panjang bahkan ekornya tidak ada. Kalau ekor kecil tidak masalah, yang penting panjang. Ya, dan tidak berada di ujung. Tidak berada di ujung tren. Ya, kalau misalkan di tengah baru kita ada valid yang tinggi. Bagaimana kita bisa melihat di tengah atau tidak? Ya, seperti ini contohnya ya. Nah, ini adalah momentum namanya, momentum yang kuat di sini. Bukan berada di ujung. Ya, karena yang di ujung sudah muncul di sana. Ini sudah bukan di ujung lagi.
Nah, kalau beda kalau nanti berada di ujung begini, kalau sudah kuat, kalau sudah berjajar panjang, ini panjang lagi, hati-hati meskipun ini kuat, penolakan yang kecil segini pun bisa menjadi petunjuk ini bakal berpotensi untuk berbalik ke atas nanti. Dari mana kita bisa melihat? Tentu dari histori yang terbentuk ya. Di sebelah kirinya itu rata-rata pergerakannya kecil. Hanya ini yang paling panjang, paling besar. Maka kita jangan melupakan potensi untuk kembali ya. Di area di sini ada banyak penolakan di sana. Nah, ini ada penolakan di sini. Ketika naik di ujung atas berhenti dan turun. Ketika naik berada di ujung atas berhenti dan turun. Ini adalah resisten ya, adalah bentuk dari resisten yang tadi saya jelaskan. Oke, selanjutnya untuk pola candle sudah cukup ya. Yang lain adalah pengembangan ya. Yang paling pokok paling penting adalah doji, hammer, shooting star dan inverted hammer, hanging man, engulfing, marubosu. Yang paling pokok, yang lain adalah turunan. Ketika kita sudah memahami konteksnya, konsepnya, kemudian nanti penerapannya tentu dengan diimbangi konfirmator yang lain. Bisa dengan support resisten, bisa dengan ring, bisa dengan mungkin di sana ada penolakan-penolakan lain. Baik, selanjutnya ini adalah pola candle. Ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan dulu boleh. Sebelum saya masuk di materi selanjutnya, yaitu kita akan mengulas kelanjutan yang chart pattern yang kemarin belum selesai ya, biar tidak terlalu melebar terlalu banyak. Mungkin kalau yang belum paham silakan ditanyakan dulu ya. Nanti kalau misalkan lupa, lihat videonya diulang-ulang sampai betul-betul ketemu praktek, sudah menemukan praktek, banyak mencoba ya. Kemudian buat catatan kecil, jangan hanya kita oh ini doji hasilnya pun nanti belum tentu sama dengan yang kita harapkan. Maka harus ada, setidaknya ada catatan-catatan kecil. Saya menggunakan doji berada di area ini, dipoto kalau perlu dibuat catatan kecil. Tidak valid karena mungkin belum ada konfirmatornya, atau sudah valid meskipun tidak ada konfirmator dengan catatan sebelumnya sudah ada petunjuk misalkan begitu. Ya, ini adalah materi pola candle. Jadi pola candle bukan price action. Pola candle ya pola candle. Price action itu cakupannya luas.